warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Melodi, dimanapun kamu berada dan sedang apa aja. Gimana nih kabarnya? Semoga kamu tetap dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Nah, Sobat Melodi, alhamdulillah dan senang banget Amel masih bisa nemenin Sobat Melodi di program acara Learning Journal 3 di edisi 18 Maret 2025. Di mana lagi kalau bukan di Melodi FM. Nah, Sobat Melodi, kali ini kita akan membahas masih mengenai tentang bagaimana produksi siaran radio itu. Oke, sebelumnya Amel bakal muterin lagu dari Maher Zain dan Haris J yang berjudul Kolbi Fil Madinah. Buat teman-teman Sobat Melodi yang seneng dengerin lagu dari Maher Zain dan Haris J, bisa banget nih hubungin di nomor 0818 0721 0406. Tentunya setelah yang satu ini. يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك قام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله صلوات الله وسلامه عليك يا حبيب الله رسول الله حبيب الله رسول الله حبيب الله. Kita lanjut ya. Nah, pada pertemuan kemarin, Pak Adi membahas mengenai beberapa poin-poin mengenai produksi siaran radio. Di antaranya yaitu regulasi penyiaran radio di Indonesia. Nah, regulasi penyiaran di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai penyiaran. Kemudian Keputusan Menteri Berhubungan Nomor Kilometer 15 Tahun 2003 tentang Master Plan Frequency Modulation atau FM. Dan yang ketiga yaitu setelah itu diatur melalui perubahan kedua revisi Peraturan Menteri Komunikasi. Kemudian yang selanjutnya yaitu karakter radio. Terdapat beberapa karakter dalam radio. Yang pertama yaitu auditory atau sound only, auditif, kemudian transmisi atau menyampaikan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya yaitu theater of mind atau imajinatif, yaitu yang menghanyutkan pendengar. Seperti kita mendengarkan suaranya tapi kita tidak tahu siapa orangnya, sehingga itu dapat menghanyutkan pendengar dalam mendengarkan radio. Kemudian yang selanjutnya yaitu identik dengan musik. Setiap produksi siaran radio sudah tentu pasti adanya musik. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengandung gangguan atau channel noise factor, seperti ada pancaran yang mengandung noise
seperti suara semut yang seperti itu. Itu disebut dengan channel noise factor, yaitu gangguan dalam siaran radio. Kemudian yaitu personal. Ketika seseorang mendengarkan radio, mereka seakan-akan hanya untuk mereka sendiri. Pesan yang radio sampaikan hanya untuk diri sendiri, padahal itu disampaikan secara serentak ataupun untuk banyak halayak. Tapi ketika kita mendengarkan, kita merasa bahwa pesan yang disampaikan di radio itu hanya untuk diri kita sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu audience selectivity atau memilih, di mana para audiens juga dapat memilih atau merequest. Yang selanjutnya yaitu mobile, itu bisa dilakukan di mana saja. Ketika kita di luar kota ataupun di dalam kota, ataupun ketika kita melakukan kegiatan di rumah, kita bisa mendengarkan radio. Selanjutnya yaitu murah, karena radio tidak menggunakan data atau kuota, sehingga kita bisa mendengarkan radio. Kemudian yaitu yang selanjutnya yaitu lack of picture atau tanpa gambar, yang dimana kita hanya bisa mendengarkan suara tetapi kita tidak bisa melihat gambar dan tidak tahu siapa yang menyampaikan. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu kelebihan atau keunggulan radio, yang dimana terdapat 8 poin di dalam kelebihan radio ini. Yang pertama yaitu cepat dan langsung, karena radio disampaikan secara langsung. Kedua yaitu akrab, ketika kita mendengarkan radio seperti kita sedang mengobrol dengan teman sendiri. Yang ketiga yaitu personal, yaitu seakan-akan untuk diri sendiri. Yang keempat yaitu hangat, sama seperti dengan poin yang kedua yaitu akrab ya, karena kita merasa kita sudah dekat dengan si penyiar. Yang kelima yaitu sederhana, kata-kata atau pembahasan di dalam radio itu sifatnya sederhana sehingga semua kalangan bisa mengerti apa yang disampaikan oleh si penyiar. Yang keenam yaitu tanpa batas atau wide coverage. Yang ketujuh yaitu murah, yang dimana tidak menggunakan internet ya. Dan yang terakhir yaitu fleksibel, bisa di mana saja dan kapan saja kita mendengarkan radio. Selanjutnya yaitu Pak Adi juga membahas mengenai kelemahan radio. Terdapat 5 kelemahan radio. Di antaranya yang pertama yaitu silent add-ons, yang kedua yaitu global, yang ketiga yaitu mengandung batasan waktu, yang keempat yaitu linear, dan yang terakhir yaitu mengandung gangguan lokal. Kemudian pembahasan yang keempat yaitu mengenai karakteristik pendengar radio. Yang pertama itu heterogen, bersifat banyak atau untuk semua halayak. Yang kedua yaitu pribadi. Ketika pendengar mendengarkan radio, mereka merasa bahwa itu disampaikan untuk diri mereka sendiri. Yang keempat yaitu aktif, dan yang terakhir yaitu selektif. Nah, pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai dalam menentukan program. Biasanya seorang program direktor berpedoman pada beberapa elemen programming. Yang pertama yaitu musik, identik dengan musik. Yang kedua yaitu berita atau informasi. Biasanya dalam radio
sering juga memberikan berita atau informasi. Yang ketiga yaitu gaya siaran atau announcing atau air personality, yang dimana cara penyampaian seorang penyiar memiliki gaya mereka masing-masing. Yang selanjutnya yaitu public affair. Yang kelima yaitu weather atau traffic. Yang keenam yaitu spot atau promo dan komersial, yang dimana sering juga memberikan promo atau iklan. Yang ketujuh yaitu kontes dan promosi. Yang kedelapan yaitu jingle. Mereka seorang penyiar memiliki jinglenya masing-masing. Yang kesembilan yaitu fitur. Seorang penyiar juga harus bisa menulis. Dan yang terakhir yaitu call station atau stasiun ID. Dan yang selanjutnya yaitu berdasarkan kelompok pendengarnya, klasifikasi radio meliputi yang pertama yaitu talk programs, news. Yang kedua yaitu musik atau entertainment, sport atau news. Yang ketiga yaitu ethnic. Yang keempat yaitu contemporary. Yang kelima yaitu popular musik. Dan yang terakhir yaitu good music. Nah, mungkin cuma itu pertemuan kita kali ini di bulan yang penuh berkah ini. Jadikanlah diri kita menjadi manusia yang lebih produktif dan lebih bermanfaat lagi. Tetap semangat dimanapun kalian berada. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.